Saya sempat jadi krusonnya dulu. Wow, dari pedagang kaki lima lalu menjadi kruson. Itu nggak mudah loh sahabatnya Emma Irma. Kruson itu bawa-bawa barang speaker itu yang gede. Manggul ya? Manggul. Assalamualaikum sahabatnya Emma Irma. Kali ini saya berada di kampung kecil Jati Bening, dan kali ini saya akan mewawancarai sahabat akrab saya, Ponco, yang luar biasa ya. Dia seorang MC dan pengusaha juga. Nanti akan kita kupas tuntas ilmu-ilmu dari beliau. Siapa dia? Nanti kita tunggu ya. Assalamualaikum sahabatnya Emma Irma dimanapun berada. Sesuai janji Emma tadi akan ketemu dengan MC hebat, MC senior, suhunya MC Minang. Siapa dia? Yeay. Halo Uda Chandra, apa kabar? Halo Nema, kabar baik. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ngomong kita lagi berada di mana sih sekarang ini? Ini lagi seru-seruan kumpul 3 hari maga. Di kampung kecil ya? Di kampung kecil, tepatnya di Jati Bening, Bekasi ya. Sambil makan malam ya. Sampai makan malam. Ini suasananya enak loh ya. Seru banget. Seru banget ya. Suasana romantisnya dapet banget ya. Recommended ya ini. Recommended banget untuk keluarga dan untuk kongko-kongko. Kayak kita dong hari ini. Sahabat-sahabat hari maga. Hanya 3. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, sesuai janji kita. Hari ini luar biasa ketemu dengan MC Minang hebat, sang maestro, idolanya para orang Minang. Saya ini emang yang keren gitu ya. Aduh, udah Chandra Sutansati. Siapa yang gak kenal dengan Chandra Sutansati ya? Wow. Ini Unema mengajak teman-teman semua menyimak video ini sampai selesai ya. Apa motivasi beliau untuk MC, kemudian triknya buat para MC pemula yang mau mencoba MC juga. Kupas tuntas nanti ya. Oke, sekarang kita mau tanya dulu, Uda Chandra. Ya, memang. Ya, seperti kita tahu ya, Uda Chandra ini sering MC-in pejabat-pejabat loh, dan sering duet dengan artis juga loh, dengan Raffi Ahmad, dengan Ebitri, ada Widi. Pak Rezi ya? Nah, sekarang kita tanya dulu dong. Sekarang kita pengen tahu nih, kita harus back puluhan tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu. Sejak kapan sih udah Chandra MC-nya? Wow, udah tua ya kalau cerita tahun. Karena nih MC hebatnya Minang ini, semua orang pasti nyarinya Chandra Sutansati ya. Amin, 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 doa ya udah. Dari tahun berapa udah Chandra? Pertama terjun ke MC itu tahun 2004. 2004 berarti 16 tahun yang lalu. Nah, kalau punya anak di tahun itu udah remaja ya. Udah SMP ya. Nah, ingin tahu dulu nih, kenapa sih, apa yang membuat Uda Chandra memilih MC ini? Apa sebelumnya udah pernah MC juga? Apa gimana coba? Sebenarnya bukan pilihan sih ya. Bukan pilihan. Bukan pilihan, karena memang bawaan. Hobi, kemudian bakat ya. Bakat. Mulai dari sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah,
setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan suara, itu selalu Ingin tampil. pertama ingin tampil, ingin tampil. kemudian mendapat tempat. Dapat duit juga dong. Zaman itu di sekolah enggak. Oh enggak, belum ya. Misalnya pilihan dari guru kesenian, Ya. ya udah MC-nya Chandra, SMP, SMA, kuliah. Seperti didaulat lah sama Oh, teman-teman, didaulat. sama guru. Itu awalnya. Jadi terbiasa ya. Betul. Kemudian hobi juga untuk tampil kali ya. Betul. Untuk exit. Kalau nggak salah dulu pernah jadi penyiar radio ya. Nah, kalau untuk penyiar radio itu masih magang. Oh, masih magang. Tapi pernah dong, pernah. Terus ya. di kampus juga radio-radio kampus Ya. ya. Nah, ya begitu. Berarti motivasi awalnya itu dari hobi dulu ya. Betul. Nah, sepakat dulu ya. Berarti apakah semua orang bisa jadi MC udah Chandra? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa loh dari Nema ya. Jadi mungkin ada beberapa faktor kalau menurut saya untuk sahabat-sahabat Ilma ya Ema yang pengen jadi MC Ya. dari awal yang memang tidak ada bakat sampai saat ini bisa jadi MC hebat tuh ada. Ada juga yang memang bawaan dari kecil, bawaan hobi dan bakat itu ada. Jadi semua kemungkinan itu bisa. Yang Bisa. penting ada kemauan. Tuh, catat tuh keinginan, ya. kemauan dan usaha. Nah, berarti udah Chandra tadi sudah memberikan tips ya. Semua bisa jadi MC. Minimal di MC keluarga ya udah Chandra ya. Pertama itu dulu, Oh, sebelum MC terjun keluarga. ya di publik ya, MC Ya. keluarga dulu. Iya, belajar contohnya dulu. acara apa nih di keluarga kita contohnya nih? Arisan atau apa nih? Arisan keluarga, lebaran bersama, Lebaran bersama. buka puasa keluarga. Betul. Banyak sih ya momen-momen indah untuk Iya. keluarga yang bisa dijadikan untuk ajang melatih public speaking. Ya, minimal untuk nanti kalau ada acara keluarga yang tunangan ya udah Chandra ya. Betul. Acara tunangan, jadi nggak perlu repot-repot cari karena bayar MC itu kan Lumayan ya. lumayan. Ini aja bisa beli mobil Iya. ya. Rumah ya. Dari MC ya. Keren. Alhamdulillah. Jadi ya istilahnya MC itu adalah profesi yang menjanjikan ya udah Betul. Chandra ya. Apalagi kalau itu kita hobi, kita seneng, Ya. bayar pula. Dibayar Siapa pula. yang nggak suka ya? Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak mau ya kan? Itu dia. Dari hobi kemudian menghasilkan cuan. Tetap ya ujung-ujungnya cuan ya. Orang awal ya. Bitih ya, tetap ujungnya bitih ya. Oke. Oke, ya kita lanjut lagi nih, seru banget ya. Kayaknya kalau waktu seharian nggak cukup ya untuk ngobrolin tentang mengupas tuntas tentang MC ini ya. Nah, dulu 2014 berarti sebelumnya 2004. 2004 mohon maaf, dulu 2004 berarti sebelum 2004 waktu SMP waktu sekolah SMA dan kuliah sudah mulai MC Sudah ya. mulai. Nah, ingin dong mengasah skill MC ini lebih meningkat lagi. Apakah udah Chandra ikut yang namanya pelatihan atau apa misalnya? Nah itu tadi. Apalagi kalau kita mau, saya kan dari kampung ya nih Maya. Oh iya dari kampung. Kalau boleh tahu dari mana sih kampungnya? Kok kampungnya gimana? Saya Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi Sumatera Barat yang terkenal dengan dinginnya. Wow. Bogornya Indonesia. Ah, Bukit Tinggi itu luar biasa loh enak banget. Yang wisatanya. penting kultur, Ya. wisata, udara semuanya dapat. Oke, lanjut. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Ah. Nah dari daerah saya merantau ke Jakarta itu 2003. 2003 dulu. 2003 Berarti belum tuh. langsung jadi MC dong 2004. Belum, perjalanan panjang untuk itu. Kita penasaran dong. Ada apa dengan waktu setahun itu? Apa yang dilakukan Chandra Sutansati selama setahun itu? Boleh dong kita ulik-ulik sebentar MC hebat ini. Wow. Ini luar biasa namanya perjuangan. Ya. Sesampai di Jakarta nggak mungkin ya kita langsung terjun langsung jadi Ya. MC, itu butuh proses. Nggak langsung instan ya udah Nggak ya. bisa ya. Pertama saya ke tempat saudara dulu, Ya. kemudian ke tempat teman dulu, dagang kaki lima di Glodok. Wow. Jiwa Padangnya tetap ya dagang ya. Luar biasa. Sebatang kara dulu nih ya. Sendiri dulu. Ah, Itu Masya Allah. perjuangan luar Ya, ya. biasa. Ya namanya dagang ya. Ya. Terus berusaha, dapat hari ini, habis hari ini. Ya. Itu udah hal yang biasa. Oke, kemudian dari kaki lima
ini dua MC ini berontak terus, Ya. pengen MC lagi. Tapi rolling ke sana belum ada. Belum sih. ada. Karena baru dari kenal. daerah nih. Ya, belum kenal ya. Betul. Ya. Kemudian saya dapat ada pengumuman ada sekolah presenter di Jakarta. Sekolah presenter di Jakarta. Betul. Kalau boleh tahu apa namanya udah? Nah, itu adanya di perfilman Ya. Usmar Ismail ya, daerah Ya. Kuningan. Dulu namanya Ais Presenter School. Ais Presenter School. Ya, saya angkatan 13. Wow, berarti pengajar-pengajarnya orang-orang hebat Wah, itu pastinya. keren di Ya. situ. Jadi, Ya, guru-gurunya kalau waktu itu saya sempat diajar sama Pong Haryatmo. Oh, pengajarmu, ya. Gondrong. Wow, Gugum Gondrong Betul. yang MC luar biasa Keren itu. dia zaman itu. Kemudian Charles Bonar, Charles Platofu, banyak ya. Bonar, Ada Mas Sirait. Tukul juga di situ saat itu bergabung sebagai Wow, pengajar. tahun 2003. 2003. Kalau boleh tahu kasih tips dong di ilmu yang didapat selama di Ais Presenter School itu apa sih? Sebenarnya kalau untuk sekolah sendiri ya, kalau Ya. untuk public speaking, lebih ke keseharian kita. Oh, keseharian kita. Tentang kita adaptasi dengan orang banyak, Etika juga? etika, Oh. itu semua kita dapatkan di situ. Berarti cara berpakaian juga? Cara berpakaian, adaptasi kamera, Ya. kemudian semuanya ada di situ. Nah, di situ lebih kurang itu nggak lama nih, Mas. Oh, nggak lama. Itu hanya 3 bulan. 3 bulan tapi bayarnya pasti mehong dong. Lumayan lah. Itu ngumpulin duit dagang tuh berbulan-bulan. Oh ya, luar biasa, dari uang dagang kemudian Kaki 5 pula ya. kaki 5 pula. Ya, luar biasa perjuangannya, artinya segala sesuatu yang kita dapat itu melalui namanya proses ya. Kayak udah Chandra dari dagang kaki 5 itu mengumpulkan uang 100-200 ribu itu. Betul. Oh, zaman itu jutaan, 2000 itu. Udah jutaan ya. Oh my God. Udah jutaan ya. Nah, Ngumpulinnya susah banget. 3 bulan itu pertanyaannya adalah itu biasanya setempat kursus itu ada prestasi-prestasi dong. Gimana di sana? Ya, itu Mas Ru ya, kita ketemu orang banyak, teman-teman baru. Prestasi apa yang bisa baru. diraih di sana? Dan alhamdulillahnya di angkatan 13 itu kalau nggak salah tuh 43 siswa. Ya. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan siswa terbaik. Siswa terbaik di Ais Presenter School. Winner of Golden Award. Jadi Artinya siswa apa terbaik ya? satu saya di situ. Meraih penghargaan medali emas. Keren. Itu kata 13. Iya. Ya. Lalu masih tahun 2003 ya? 2003. Terus saya pikir dengan saya kantongi ijazah Ya. siswa terbaik, jadi menembus MC itu gampang banget. Itu udah Ternyata sertifikat banget loh. banget. Tapi menembusnya juga masih sulit Oh, karena kita oh. butuh link Yes. itu. Ah. Nah, kebetulan saya pulang kampung dulu Lebaran, ketemu sama saudara nih, dia punya cerita. Kalau Ya. ada saudara kita di Jakarta punya sanggar Minang. Ya. Begitu balik lagi langsung ketemu beliau. Ya. Yang namanya belum ada pengalaman nih udah Ya, Mas, saya betul. di wedding ya, di MC wedding itu belum ada pengalaman. Apalagi namanya MC itu tingkatannya udah yang paling tinggi ya di Betul. tiap acara ya. Ya, Terus? harus mau dulu. Ah. Saya sempat jadi krusonnya dulu. Wow, dari pedagang kaki 5 lalu menjadi kruson. Betul. Itu nggak mudah loh sahabatnya Emma Irma. Kruson itu bawa-bawa barang speaker itu yang gede. Panggul ya. Manggul. Zaman itu panggul. Jadi Nah, kita pertanyaan Bunda Emma adalah ketika memanggul speaker itu lalu masuk ke gedung mewah, ada nggak satu harapan cita-cita waktu itu kalau boleh tahu? jadi ini yang mana nih? Dan namanya pertama masuk kan gedung, punya cita-cita nih, Betul. ingin jadi MC. Lalu kita memanggul speaker gitu loh, pasti ada dong harapan apa gimana? banget. Itu Ya. harapan terbesar saya. Ah. Pertama masuk, Ah. saya lihat Boleh nggak tahu gedungnya apa? mewahnya. Ah. Kalau nggak salah dulu yang pertama gedung yang saya datangnya itu Patra Jasa. Gedung Patra Jasa di Gatot Subroto, Ketahuan ya. Jakarta. Ya. Mewah ya. Nah, terus saya menghayal apakah saya bisa berdiri di depan situ. Merinding loh. Tuh. Semua mata terfokus ke saya. Sementara kita pucung nih, Iya. kelihatan nih habis panggul song Pakai ya. kaos dong. Ya biasalah. Standar kuli lah ya. Ya, tapi seru. Oke. Iya. Itu saya lakonin terus. Nah, Unema mau tahu nggak Yap. kesempatan itu datangnya? Kapan itu? Jadi saat itu
eh, pemilik sanggar tempat saya, Uni Frida namanya. Ya, Sanggar Kebetulan Harida ya. Sanggar Harida. Yang banyak mencetak MC dan Betul. penari. Dia double job nih. Ah, Kebetulan dia tahu saya ada Ya. bakat di situ. aha. Begitu itu booming lagi rame-ramenya. Lagi banyak-banyaknya acara. Banyak-banyaknya wedding. Berarti butuh MC dong. Banget. Lalu, Jadi Uni Frida kasih tahu, Ya. anak-anak yang bisa MC yang berani dulu nih, satu nih bla 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 bla. ah, Kesempatan nih. tanpa berpikir panjang, saya Uni bisa. Udah tahu belum tempatnya di mana? Tempatnya udah tahu belum? Tempat belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Ya, tempatnya belum tahu Ya. itu. Nah, begitu dikasih tahu Uni Frida, oke, Chandra, gantiin Mem, kita panggilnya Mem, Oh, Mem ya. di Puri Ardiagarini. Wah, Sama Rindik tuh nih mah, Puri Ardiagarini. mewah banget, mewah loh sahabatnya Mbak Ilma. Itu tempatnya di Jakarta Timur ya. Di apa namanya? Di Halim. Tuh. Ya, Nah, dari situ saya buang semua ketakutan, Ya. grogi, karena memang bakat, hobi, Ya. dan ditunjang dengan pendidikan. Ya. Saya berhasil menghilangkan semuanya, kegrogian, ketakutan. Yes. Alhamdulillah, istilahnya happy ending lah ya. Ya. Begitu selesai acara, keluarga bilang terima kasih, bla bla Oh, bla bla. puas. Puas ya keluarga Banget ya. puasnya. Kemudian yang punya sanggar itu Ya. nyuruh minta kartu nama saya Uni Emma. Sudah punya kartu My nama? God, belum punya. Itu belum punya. Iya, 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 iya. Istilahnya IO-nya itu langsung minta. Dari situlah mulainya saya mulai berkembang. Oh ya, satu buat Iya, Emma. iya. Pertama masuk di gedung JCC, Jakarta Yes. Convention Center. Wow, Ya. Itu di situ saya sempat ngebatin Iya. kapan saya bisa di sini. Itu saya masih mandul song zaman itu. Oh iya. Itu saya ngebatin, apakah saya bisa nge-MC di sini. Iya. Tapi yang namanya niat baik, Iya. yang namanya keinginan dari lubuk hati yang paling Betul. dalam, Allah dengar, Allah nggak tidur, Iya. itu kesempatan itu datang, ya. Di JCC JCC, acara apa itu kalau boleh tahu? wedding putra tercinta dari salah satu owner pelaminan ternama di Jakarta. Wow. Dan kejadian itu jatuh, itu saya benar-benar merasa Suatu surprise, kebanggaan yang banget luar biasa. ya. Karena saya pikir dari kampung itu hanya mimpi. Iya, Saya iya, bisa iya. tampil di JCC. Seperti itu. Iya, apalagi tadi di awal kan ditanya ya, ketika membangun Stone itu apakah ada harapan atau ada keinginan? Betul. Ternyata ada keinginan. Dapat di situ ya. Dapat di situ. Jadi dream come true. Jadi kenyataan. Jadi kenyataan, impiannya jadi kenyataan. Amin. Oke, catatan khusus barusan, obrolan barusan adalah percaya diri. Itu Betul? yang pertama. Ya. Kan? Setiap ada keinginan, niatkan di hati sambil berdoa tentunya. Iya. Allah tidak tidur ya. Iya, betul sekali. Insya Allah. Apalagi kita punya niat yang ini ya, yang sangat baik ya, mewujudkan impian, mewujudkan cita-cita ya. Percaya diri luar biasa. Oke, kalau boleh tahu MC apa saja selain dari pernah ya kalau nggak salah jadi MC-nya, boleh disebut? Boleh. Boleh. Kalau nggak salah waktu itu pernah nonton di berita ya, di acara Check and Recheck ya, kalau nggak salah waktu itu udah Chandra pernah MC-in konser tunggalnya Eli Kasim. Eli Kasim kita tahu sendiri dong, penyanyi Minang yang legendaris. Itu ceritanya gimana udah Chandra? Nah, di sini juga ya, karena dari kampung pun kita tahu sosoknya Eli Eli Kasim, Kasim, ya. The Living of Legend-nya Minang ya, legenda hidup Minang. Itu saya pengagum berat beliau sebenarnya. Oh gitu, di awalnya. Di awalnya. Iya, Nah, gitu saya udah MC, sering ikut wedding sama Ya. beliau. Kemudian pas di momen penting untuk Eli Kasim, 57 tahun. 57 tahun. Eli Kasim Berkarya? berkarya. Ya. Iya, jadi namanya konser Menjulang Bintang. Oh, Menjulang Bintang ya. Tepatnya itu di Taman Ismail Marzuki. Ya. Itu dihadiri, zaman itu wakil presidennya masih Bapak Yusuf Kala ya. Oh, berarti Bapak Yusuf Kala hadir Betul, ya? hadir di situ. Kemudian semua pejabat-pejabat negara alhamdulillah banyak, dan Ya. pilihannya jatuh ke saya. Itu kebahagiaan, kebanggaan luar biasa Iya, di situ. kalau nggak salah yang tampil waktu itu yang nyanyi ada Ebitri Ada juga Ebitri ya. betul, ada Ebitri. Judika juga. Judika, iya, lagu Minangnya keren Keren banget loh Judika ya. Oke, selain MC waktu itu ikut andil di acara konsernya Eli Kasim,
ada kalau nggak salah pernah MC anaknya Iwan Prayitno atau siapa lagi? Ya. Anak kalau nggak salah putra pertama ya dari Gubernur Sumatera Barat, tepatnya di Bogor. Kalau tahunnya saya lupa Unema, lupa 2006 atau 2007 lah ya. Nah kebetulan saya dipercaya untuk MC di situ. Kemudian saya pernah juga duet bareng sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, acara apa itu dah? Wedding sutradara dari sinetron beliau. Rumah produksinya Raffi rumah Ahmad. Produksi beliau, iya. Wow, wedding. ada fotonya nggak sih? Ada dong. Wah, nanti kita tampilkan fotonya di bawah sini ya. Siap. Lalu, apalagi selain itu? Kalau untuk orang Awa yang khas ya, ponakannya. Selain Raffi Ahmad, selain Iwan Prayitno, apalagi? Ponakannya Bapak Gumawan Fauzi. Oh, ponakannya Bapak Gumawan Fauzi. Menteri Dalam Negeri ya beliau. Ada foto juga foto itu? Ada. Kita lihat di bawah sini nanti. Lalu? Mungkin kalau yang bareng-bareng sama public figure tuh banyak ya. Banyak ya. Saking banyaknya jadi nggak inget loh. Ya, sama Irgi juga pernah. Oh, sama Irgi ya. Pak Irgi itu adiknya Revalina Estemat. Oh, Revalina Estemat ya. Adiknya ya. Oh iya, ini ada loh rahasia baru lagi mungkin bagi yang belum tahu. Uda Chandra yang kita kenal dengan MC Minang atau suhunya MC Minang lah ya. Siapa yang gak kenal dengan Uda Chandra Sutasati? Beliau saat ini selain MC merambah juga ke Sanggar Pelaminan dan nama Sanggar Pelaminannya adalah Chandra Sutansati. Ya. Oke, coba ceritain dong dari MC sekarang menjadi owner pelaminan, coba. Ini berat ya, owner ya, berat ya. Tadi MC, suhunya MC, sekarang owner jadi ya? owner nih. Bebannya berat nih. Ih, keren banget loh. Pemanggul sound system tadi loh. Kita jadikan judulnya apa ini ya? Oke, iya gimana udah? Ya, saya terjun ke mulai belajar untuk bisnis dekorasi untuk pelaminan Padang. Seperti kata Uni Ema ya, biasu ala tak biasu gitu ya. Karena biasa melihat pelaminan setiap wedding kan kebanyakan di samping international wedding, saya cenderung kebanyakan ke tradisional ya, ke Padang. Nah di situ setiap itu kan ganti-ganti tuh nih mah. Betul. Sanggarnya, dekornya ganti-ganti. Jadi saya amatin terus kalau ini keunggulannya ini, kalau ini kelebihannya ini, kalau ini. Nah di situ saya mulai terpacu, saya mulai keinginan punya dekorasi sendiri. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Untuk berpikirnya sih setahun lebih nih. Setahun lebih mikir-mikir, diskusi ya sama istri. Iya karena biayanya nggak sedikit loh untuk buka usaha itu, butuh cuan yang banyak, ratusan tit. Ngeri lah ya kalau Padang. Iya ratusan juta. Oke terus diskusi sama istri, sama anak. Ya intinya mereka mendukung kalau saya yakin. Nah ngumpulin keyakinan ini dulu. Ya karena kan mau Yonema ngumpulin itu kan nggak gampang ini. Betul, apalagi ratusan juta ya. Ratusan juta ya, apalagi pokoknya jangan diceritain ya. Yang penting keyakinannya ada. Jadi dan pelaminannya tersebut ada juga loh artis yang menggunakan kliennya, konsumennya siapa sih? Kebetulan bukan artisnya yang bersangkutan ya. Ada anak artis loh. Putra tercinta beliau. Ya. Ini kalau untuk orang Padang dia udah senior banget. Uni Leli Sagitan. Leli Sagitan. Kebetulan anak beliau saya yang pegang, saya pegang untuk editnya. Tapi kemarin di Instagramnya Uda Chandra emang ngelihat ada Dude Herlino, ada Alisa Subandono, itu ada acara apa itu udah? Ya kebetulan karena memang satu manajemen ya sepertinya ya. Jadi Uda Chandra Uni Ema bagi tipsnya dong. Tip apa sih ya? Pantunnya dong kan kita tahu nih Uda Chandra MC hebat, suhunya MC Minang. Karena dia udah banyak melahirkan MC ini loh, MC Minang loh. Sudah nggak terhitung berapa orang yang udah diajarkan oleh Uda Chandra ini. Semoga menjadi berkah ya Uda Chandra ya. Dan ilmunya itu kan terus digunakan oleh orang lain. Nah, dan kita pengen tahu nih Uda Chandra kalau opening MC ketika pengantinnya sudah ada di wedding gate apa sih Uda Chandra? Tapi dalam bahasa Minang ya. Standar ya kalau untuk nasional standar lah pembukaan pertama Assalamualaikum bla 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 bla. Kalau
spesifik Minang, biasa kita pakai bahasa daerah. Coba seperti apa tuh? Aduh udah lupa nih Uni Emma. Saking udah lamanya. Oh ya, contoh ya. Ya. Ini sebagai euforia pengantin memasuki ruangan. Ya. Lah sanang ati ayah saratu bunda. Anak nan surang lah jadi badu. Kok bekaba bayi iyo ala sabana bayi bawan. Sabana rami alik nanti. Kok nan butuh lah datang badu. Kok nan butuh lah datang badu. Ba itu bana. Sumara Rang Mina Barale Gadang. Keren banget. Maaf ya pemirsa. Yang berarah sebelah kampung itu tuh mana ya? Dari awal ya, Barara Sabali Kampung. Jadi kalau openingnya seperti itu. Ya. Barara Sabali Kampung, simbol kebersamaan masyarakat Minang. Ya. Beritahu untuk masyarakat sekitar bahwa kedua mempelai secara sah, secara resmi menjadi ikatan suami. Jadi sedikit kita narasi, kita ulas itu artinya apa gitu. Ya. Nah, jadi digabung-gabung antara Ya, bahasa Minang. iring-iringan itu apa? Betul. Jadi jangan full Minang semua ya. Jadi harus ada Ya. translate langsung. Karena tamu kita bukan orang Minang aja ya udah Chandra ya. Lagi nih Emma. Oke. Dan satu lagi nih. Ini udah Chandra, ini terkenal banget loh teman sahabatnya Emma Ilma. Kalau memanggilkan gelar dari mempelai pria, wow, sampai itu benar-benar euforia deh. MC belum ada yang nandingin hebatnya dia, hebohnya dia. Kalau untuk memanggilkan gelar, ini kalau gelar bukan untuk khusus orang Minang, udah biasa ya udah ya. Betul. Tapi ini gelar ini diberikan untuk pengantin pria yang berasal dari luar Minang. Coba gimana udah Chandra? Ini harus ya. Harus dong. Oh ya, untuk sahabat Emma, kalau tradisi masyarakat Minang, setiap laki-laki dewasa, ukuran dewasa masyarakat Minang itu setelah menikah, maka berhak mendapat gelar kebesaran dari keluarga. Nah, kalau di wedding Minang, Ya. itu baru kita coba Uni Emma. Gimana? Itu penyampaian gelar itu, kalau bahasa Minangnya malewakan galang. Malewakan galang. Kita harus sebutkan, kita kasih tahu tamu-tamu kita, Iya. kita kasih tahu audiens kita kalau pengantin pria telah dilakukan. Iya. Misalnya kita coba rame-rame. Mau dicoba? Tapi pantunnya dikit doang, pancering atau sagi ampe apa sih gimana? Oh gitu ya. Oke, kita anggaplah nama pengantinnya Andi ya. Ya, Andi Nah, Sultan Pangeran. Nah, Sultan Pangeran gelarnya. Gelarnya, iya. Kalau ada padat itu ada pantunnya. Ya. Mau dengar? Mau dong. Ya kita coba ya. Ya. Pancaringi kuba di pagang, diam biak narang ke ambalau. Kete banamu gadang bagala, ba itu ada di Minangkabau. Yang artinya Belum selesai loh. belum selesai. Udah sabar loh udah. Iya. Jadi artinya Ya. kecil diberi gelar sama orang tua, sama Ya. papa mama. Setelah menikah berhak mendapat gelar kebesaran dari kampung halaman, dari Ya. orang Minang. Itu namanya gelar adat. Oh, udah ada Ya. suku tertentu ya Suku udah tertentu. Jadi diberi gelar oleh niniak mama sama pembesar-pembesar lah Ya. ya. Itu yang berhak dipakai namanya setelah menikah. Setelah menikah. Misalnya namanya Andi. Gelarnya Sultan Pangeran. Ya. Pancaringi tubuh di pagang, diam biak narang ke ambalau. Ketik banamu gadang bagala, baik itu ada di Minangkabau. Ketik banamu Andi, gadang bagala Sultan Pangeran. Minta diimbaukan di Pasanan Rabi, di Labuah Nanggolong begitu. Widih, di tapian sampai mandi. Ya, Nah, terus? jadi bisa diterangkan, bisa dinarasikan kalau ada waktunya. Sayang loh. Oh gitu. Iya, waktunya kelamaan. Lalu kita manggilnya apa? Yang Andi tadi? Sultan Pangeran. Oh, Nah, jadi gitu. mertua manggilnya Sultan Pangeran, lingkungan manggilnya Sultan. Berarti pengantinnya berdiri udah. Pengantin harus berdiri sambil angkat tangan. Oke. Yo, Ambo Sultan Pangeran. Iya, saya Sultan Pangeran gitu. Jadi semua keluarga besar dari yang wanita ya sudah memanggilnya dengan gelarnya Sultan Pangeran. Jadi Wah. kalau pulang kampung, mau pulang dari Jakarta pulang kampung, Nah, panggilnya itu pasti gelar, iya. gelar yang telah diberikan. Dan ada satu lagi tips dari Uda Chandra, dulu pernah diberikan ke Uni Emma ya, sahabatnya Emma Ilma.
kalau bisa MC itu penampilannya jangan sampai mengalahkan objeknya pengantin. Ya. Gimana tuh Uda Chandra, bisa dijelaskan? Nah, yang pasti fokus tamu-tamu kita itu harus ke pengantin yang jadi raja dan ratu sehari, ya. Jangan sampai juga pakaian kita tuh mengalahkan wahnya pakaian dari pengantin sendiri. Akhirnya tamunya ngelihatnya MC-nya dong udah. Gitu. Jadi nggak balance ya antara perhatian antara MC dan ke pengantinnya. Jadi kalau bisa standar ya elegan, nggak usah banyak pernak-pernik kalau buat MC ya, kalau menurut saya payet standar lah, istilahnya yang enak dipandang mata, kemudian juga nggak terlalu berlebihan, tapi itu tetap kelihatan elegan gitu. Nah, sahabatnya Emma Ilma, Uda Chandra ini MC-nya bukan MC Minang aja, dia juga ada MC nasional, kemudian yang terkenal banget dia dulunya sebelum ke tradisi dialah MC internasional. Aduh, MC internasional itu pasti dong udah tahu dong ampau-ampaunya gimana sih Uda Chandra, aku bisa dari internasional dulu gimana? Oh ya, jadi apa dari kafe apa gimana gitu? Ya, kebetulan sempat audisi ya Uni Emma. Ada audisinya? Di salah satu TV swasta. Wow. Nah, kebetulan ada manajer di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Ternyata dia memantau nih orang audisi. Saya audisi didatangin, saya ditawarin di MC regular di sebuah kafe ya, International Executive Club lah itu ya. Itu di daerah Ancol, luar biasa, keren banget. Nah, di situ karena namanya kerja tetap, itu semua event kita harus bawakan, mau tradisional, nasional, seminar, peluncuran buku, apa aja event yang ada di kafe itu harus tugas MC. Jadi untuk sahabat-sahabat dunia Emma yang mau jadi MC, banyak baca buku. Perbanyak pembacaan kata, perbanyak baca buku, catat itu ya. Penting ya, karena semuanya bakal kita dapatkan perbedaan katanya. Apalagi sekarang banyak Google loh Chandra. Nah, tinggal klik, tinggal ketik apa yang mau keluar. Nah, ayo dong ya MC internasional tadi dong, gimana ceritanya? Nah, dari kafe ya itulah namanya pengalaman ya, semuanya kita harus bawakan dari satu event ke event lainnya. Kemudian merasa menikmati di situ, ya ujung-ujungnya kenal sama WO, kenal sama link-link yang lainnya. Jadi semakin banyak lah event yang kita bawakan. Makanya eventnya banyak internasional ya. Internasional. Dan jadi kabar pindah-pindah. Campur-campur ya. Dan kabar-kabarinya dia setiap minggu, setiap habis nge-MC itu selalu dapat ampau. Itu keren ya. Tapi buat sahabat-sahabat dunia Emma, jangan pernah ngarep ya. Itu tips dari keluarga. Jangan pernah apalagi mancing-mancing. Mengalir seadanya. Karena kita bekerja dengan hati ya. Dengan hati. Ya, apa yang kita berikan dengan ikhlas. Ya, biasanya sekali lagi jangan diharap ya. Jangan diharap. Dari keluarga biasanya ada ucapan terima kasihnya. Gitu loh ya. Itu rata-rata sih setiap event tuh ada. Tapi sekali lagi jangan berharap ya. Ngalir aja. Lakukan pekerjaan dengan ikhlas dan memberikan terbaik untuk klien ya. Karena kliennya udah puas, pasti akan menjadi MC langganan. Benar ya? Kayak Uni Emma sendiri ya. Udah berapa turunan ya? Betul. Dari adeknya, iya, ponakannya, tetangganya, temannya. Jadi dari mulut ke mulut lah. Dari mulut yang penting ke mulut. attitude kita dijaga. Attitude, attitude dijaga. Seperti apa itu udah? Attitude kita berarti cara kita berdiri, cara kita berbahasa, cara kita dengan klien, ucapan kita. Betul, semuanya satu rangkaian di situ ya. Oke, intinya kita jaga sikap, kita jaga diri, kita jaga tindak tanduk kita. Jangan pernah arogan, tetap low profile, tetap rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Beda loh itu ya. Kalau rendah diri nggak percaya diri. Nah itu tetap rendah hati itu aja intinya. Jaga sopan santun. Itu standar ya ini. Standar, tapi itu sangat penting. Sangat penting ya. Sebenarnya masih banyak ya, cuman karena waktu juga yang memisahkan kita.
Kita masih berada di mana udah Chandra? Kita masih ada di kampung Kampung kecil, kecil ya. di tempat makan enak banget ya. Enak Suasananya banget. seru banget. Kita aja betah loh dari sore ya di sini terus ya. Sampai sore lagi. Terima kasih udah Chandra, obrolannya luar biasa, banyak manfaat yang kita peroleh ya, yang kita dapatkan di obrolan yang luar biasa ini, seorang MC yang menjadi owner Sanggar Pelaminan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabatnya Emma Ilma udah Chandra? Ya, untuk sahabat Uni Emma Ilma channel ya. Jangan lupa dukung terus channel Uni Emma. Jangan lupa juga like and subscribe. Sukses ya. Ya. Loncengnya harus juga ya. Oh, loncengnya harus juga Loncengnya. agar tahu pemberitahuan video terbaru Dari Uni Emma. Yang pasti tuh videonya inspiratif semua ya. Alhamdulillah. Membangkitkan semangat. Iya. Sekali lagi terima kasih ya udah. Sama-sama, Kita ya. ucapkan salam buat sahabatnya Emma Ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua tim artis pendukung konser 57 tahun edukasi berbeda. Tidak
juga Ibu Asri Asgani sebagai Ketua Indo Jalito Peduli. Berkenan juga Bapak Dr. Hadi Fadizon, SSMSC. Untuk Bapak Osman Rata, pada Bapak Tom Ibnu. Tom Ibnu boleh maju. Berkenan juga Bapak Fadizon. Yang berikut Ibu Asri Asgani pada Bapak Henry Ramiri. Bapak Fadizon berkenan juga kepada Bapak Askar Haris. Berkenan juga Bapak Luhut Panjaitan untuk memberikan karangan bunga kepada Bapak Rama Suparto. Kemudian Bapak Luhut Panjaitan. Pulang perlu. Dan berkenan juga yang berbahagia malam hari ini Ibu Mufidah Yusuf Kala untuk memberikan karangan bunga kepada Kongreso Uni Elikasi didampingi yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Didampingi Bapak Yusuf Kala, Ibu Mufidah Yusuf Kala berkenan memberikan karangan bunga pada Uni Edukasi. Uni Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weli, Asim, dan seluruh teman-teman, pertama saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat atas acara malam yang luar biasa ini. Kita sudah menikmati semuanya dan saya kagum dalam waktu yang begitu panjang suara buat tetap tidak berubah semenjak saya masih muda-muda begitu mendengarkannya. Luar biasa. Saya belajar bukan hanya menyanyi tapi seperti tadi tetap mempertahankan budaya Minang baik dalam acara lain tadi yang lebih baik modern gitu, dan juga sumbangsi ke masyarakat. 3 anak saya, Willy yang mengatur kawinnya. 5 jauh. Betul. Jadi abad di Makassar atau Jakarta. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat selamat. Semoga tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala. Berkenan Bapak dan Ibu untuk kita balikan foto bersama.